Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Empat, mengidentifikasi peran penduduk Madinah dalam menyambut dan membantu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selama proses hijrah. Sebelum itu, tahukah kalian apakah hijrah itu? Ya, secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah, hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi menjalankan perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad pindah? Karena yang pertama, adanya tekanan dan ancaman di Mekah semakin berat bagi umat Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Oke, selanjutnya marilah kita simak kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Kemudian suku Quraisy memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi Mekah mereda, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari. Tempat itu beliau membangun Masjid Kuba.
Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun, waktu sholat Jumat telah tiba. Sebelum mereka sampai di kota akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yatsrib. Yatsrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedatangan mereka di Madinah menjadi awal dari era baru dalam sejarah Islam dan juga awal dari peradaban Islam yang berkembang di sana. Oke anak-anak, kesimpulannya adalah hijrah adalah momen penting dalam sejarah Islam yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam di Madinah. Yang kedua, kerjasama antara muhajirin dan ansor menunjukkan persatuan dan gotong royong dalam Islam. Oke, sebagai penutup, hijrah mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.